Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini adalah Rabu pekan kelima. Dan kita hari ini akan belajar tematik dengan sebuah judul Bersabarlah Wahai Hati. Dan yang akan kita bahas adalah peran kita sebagai seorang istri dalam merawat rumah tangga. Begitu? Ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketahuilah bahwa sejatinya rumah tangga itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan seseorang berumah tangga, maka akan ada yang namanya penerus generasi selanjutnya. Ya. Jadi subhanallah, seseorang ketika dia menikah, maka itu sedang menggenapkan separuh agamanya. Dan berbahagialah bagi siapapun yang hari ini Allah pertemukan dengan pasangannya. Karena tidak semua orang, terutama kaum wanita, yang dia mendapatkan pasangan di dunia. Ya sudah banyak teman-teman yang curhat kepada saya, usianya sudah tidak lagi muda, sudah 35, 37, tapi belum Allah berikan pasangan. Subhanallah. Belum Allah berikan jodoh. Padahal kalau dilihat ya, titel yang mereka punya itu melebihi sesuatu yang mungkin itu diharapkan oleh seorang pria. Jadi saya itu ada yang curhat ke saya, seorang dokter bu, bukan dokter abal-abalan, dokter beneran ya. Itu usianya 37 tahun ya. Qadarullah sampai detik ini belum menikah. Beliau bingung kenapa kok belum ada jodohnya, padahal beliau pengen banget menikah. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu? Karena yang namanya pasangan itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya jodoh itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar, maka marilah kita mensyukuri terlebih dahulu, bersyukur kepada Allah atas nikmat kita bisa berumah tangga. Atas nikmat kita diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita menerima, maka dalam menjalani kehidupan ini kita semakin tenang. Dalam menjalani kehidupan ini kita semakin bahagia. Alhamdulillah, ternyata hamba termasuk orang yang Allah amanahkan seorang suami. Alhamdulillah, hamba termasuk orang yang Allah amanahkan dengan memiliki rumah tangga, kehidupan berumah tangga. Dan ini semuanya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Jadi saya itu sering kalau pas ibu-ibu curhat gitu ya, yang namanya ibu-ibu biasanya kalau curhat itu dari satu pihak saja ya. Ustazah, suami saya begini. Saya bilang gini, Ibu masih cinta sama suami? Yo masih lah ustazah. Nah, kalau masih cinta, coba doakan dulu suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Dan ketahuilah ibu-ibu, bahwa sejatinya ya, kita itu diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berbeda-beda. Setiap diri kita, tidak ada yang sama. Ada kalanya seseorang sudah diberikan nikmat oleh Allah dengan berkesempatan memiliki kehidupan berumah tangga. Di situ Allah menguji apakah ia bersabar dengan ujian tersebut atau justru ia tidak bersabar dengan ujian tersebut. Kalau kita tengok ya sebentar
kehidupan para nabi, kehidupan para rasul, maka mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam, mereka itu orang-orang yang saleh. Tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya. Bukankah kita tahu bahwa istrinya Nabi Lut adalah seseorang yang dia berkhianat kepada Nabi Lut, ya, dan juga istrinya Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari ujian yang Allah berikan. Jadi tidak semua para nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang sesuai dengan harapan, ya. Begitu pula Asia. Kalau kita lihat Asia, siapa yang tahu Asia, ibu-ibu? Istrinya Fir'aun. Asia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki seorang suami yang mengaku dirinya Tuhan. Namun Asia bersabar. Nabi Nuh bersabar. Nabi Lut bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Nggih mboten ibu-ibu? Ya. Jadi ketika kita hari ini ternyata Allah menguji kita, kita sudah berumah tangga, kita sudah bersyukur kepada Allah. Kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang belum sesuai dengan harapan, maka tidak ada kata lain kecuali bersabar. Napa ibu-ibu? Bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai Allah wafatkan kita. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi. Kita bersabar menjadi istri yang salihah. Kita bersabar menjadi istri yang salihah karena Allah, bukan karena suami kita. Ingat, apa yang dilakukan karena Allah itu akan ada pahala di sisi Allah. Maka lillahi yabqa, pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang yang meluruskan niatnya hanya untuk Allah, maka akan Allah beri surga. Subhanallah. Jadi kepada para istri yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya, tidak usah bersedih, ini adalah sebuah ujian. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensalihkan suaminya. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan doa kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalasnya dengan syurga. Ya, amin. Saya pernah bercerita enggak ke teman-teman bahwa ada suatu hari seorang ibu yang datang kepada saya. Dia nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis. Saya ingat betul peristiwa itu kira-kira pada tahun 2011. Karena waktu itu saya baru sampai di Indonesia. Tidak lama kemudian saya diminta oleh beberapa panitia kajian untuk mengisi. Ibu itu datang ke saya nangis. Saya nggak kenal waktu itu siapa ini perempuan. Saya bingung kenapa nangis. Apakah ada yang salah dari materi yang saya paparkan? Ya. Ibu ini curhat tentang suaminya. Saya dengarkan. Kemudian tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali saya berkata kepada ibu ini, Bu, doakan suami ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah yang memegang hati suami ibu. Teruslah doakan suami ibu di waktu-waktu mustajab. Masya Allah, ibu-ibu, Allah takdirkan ibu ini umrah bareng dengan suaminya. Gak lama kemudian umrah bareng. Dan pulang dari umrah beliau datang lagi tapi dengan wajah yang berbeda. Kalau dulu pertama ketemu saya nangis-nangis, sekarang senyum. Ah, ini kenapa nih ibunya? Saya tahu ini ibu yang dulu nangis-nangis sekarang kok senyum. Gimana kabarnya Bu? Beliau bilang, Ustazah jazakillah khair doanya. Ternyata betul ya kalau kita berdoa Allah tuh ijabah doa kita. Ada apa Bu? Alhamdulillah Ustazah kemarin habis umroh suami saya Allah berikan hidayah sekarang berubah 180 derajat katanya gitu. Betul. Dan itu kenyataan real ada di Yogyakarta. Jadi setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pasangan hidup, kemudian bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah berikan hidayah kepada suami kita. Kalau memang yang terjadi suami belum sesuai dengan harapan kita. Kalaulah misalnya belum Allah ijabah juga, bersabar sampai kita diwafatkan oleh Allah dan Allah akan berikan surga kepada kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yakinlah bahwa ketika Allah hadirkan seseorang di dalam kehidupan kita,
itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Kita tidak pernah tahu yang terbaik menurut versi Allah itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa jadi ya apa-apa yang menurut kita itu tidak baik ternyata itu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu di mata manusia itu baik tetapi ternyata tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang hadir di kehidupan kita, mari kita mulai mencoba untuk mensyukurinya dan kita mulai mencoba untuk menjadikan ini adalah yang terbaik. Sampun, 2 poin ini adalah poin dasar seseorang agar lebih solihah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita bersyukur, setelah kita bersabar, maka yang bisa kita lakukan kalau suami kita sesuai dengan harapan, maka jadilah kita istri-istri yang salihah. Karena istri-istri yang salihah ini adalah istri-istri yang mampu untuk menenangkan jiwa para suami. Subhanallah. Jadilah seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau menjadi teladan bagi kita semuanya untuk menjadi istri yang salihah. Ingatlah sebuah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan setelah menerima wahyu yang pertama, kemudian beliau pulang ke rumahnya dan beliau cari istrinya. Yang beliau cari adalah sosok istri. Maka kemudian Ibunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah SAW, tenanglah wahai suamiku. Rasulullah berkata kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Setelah Rasulullah dalam keadaan tenang, baru kemudian Ibunda Khadijah memberikan motivasi yang bisa menenangkan jiwa Nabi kita Muhammad SAW, menenangkan jiwa suaminya. Ibunda Khadijah berkata kepada suami tercintanya, tenang wahai suamiku, Allah tidak akan meninggalkanmu. Masya Allah ya. Ini seorang istri salihah itu istri yang bisa mengolah kata. Masya Allah. Yang terucap di lisannya itu sesuatu yang baik didengar oleh suaminya. Masya Allah. Coba lihat apa kata Ibunda Khadijah. Wahai suamiku, tenang, tidak ada yang mengkhawatirkanmu. Allah akan menolongmu. Bukankah engkau adalah seseorang yang senantiasa membantu orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir? Bukankah engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada karib kerabatmu? Bukankah engkau termasuk orang-orang yang senantiasa mendamaikan orang-orang yang berseteru? Bukankah engkau termasuk orang-orang yang menyebutkan semua kebaikan Rasulullah SAW? Dan Rasulullah SAW pun menjadi tenang. Subhanallah. Jadi ciri istri salihah adalah istri yang mampu menenangkan suaminya. Masya Allah. Kapan itu saya diminta mengisi pengajian sore-sore, istri setenang malam katanya. Ya, judulnya begitu memang. Ya, menjadi istri setenang malam. Jadi kalau malam itu kan memang apa ibu-ibu? Malam itu kan menenangkan ya. Kalau dibandingkan dengan siang, malam lebih menenangkan. Maka jadilah istri setenang malam. Masya Allah. Istri setenang malam itu yang mampu menenangkan suaminya, yang memberikan kasih sayang kepada suaminya, yang bisa merawat suaminya. Itulah istri-istri yang salihah. Masya Allah. Dan kita tahu ibu-ibu bahwa yang namanya suami kita itu adalah pakaian bagi kita. Allah umpamakan sebagai pakaian. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah, pasangan kalian itu adalah pakaian kalian. Diumpamakan seperti pakaian.
Jadi fungsi kita, kenapa kita diberikan pasangan Allah? Untuk saling menutupi. Coba kalau boleh saya tanya kepada ibu-ibu, sifat pakaian itu apa sih ibu-ibu? Menutupi aurat. Kemudian apa lagi? Hanya menutupi aurat saja. Napa Eyang? Kayaknya Eyang suaranya ngendeng-ngendeng. Napa Eyang? Oh, untuk kesehatan katanya ya. Kalau ada angin kencang biar nggak masuk angin gitu ya Yang ya. Baik. Terus apa lagi? Keindahan. Terus melindungi apa Bu? Melindungi dari sengatan matahari. Gitu ya. Melindungi dari dinginnya cuaca yang ada di luar. Itu ya pakaian ya. Masya Allah. Berarti kalau sifat pakaian demikian, kita sebagai seorang istri harus mampu menjadi seperti pakaian. Apa misalnya? Kita sebagai seorang istri harus mampu menutupi aib-aib suami kita. Karena pada hakikatnya yang namanya aib itu bukan untuk diumbar, tapi untuk diselesaikan. Ya, masalahnya Bu, zaman sekarang ada banyak sekali para istri yang menjadikan media sosial sebagai tempat curhatnya, menjadikan statusnya sebagai tempat curhatnya. Ya, kalau ibu-ibu yang senior gimana ya? Kayaknya mungkin sudah nggak ada problem sama suami ya, anteng aja gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang, mamud-mamud itu, mama-mama muda, itu kalau ada sesuatu dengan suaminya yang menjadi curhat itu bukan Allah, tapi media sosial. Dia tulis, ya, di apanya? Di statusnya. Dia tulis lagi di mana Bu? Di Facebooknya. Dia curhat, menceritakan suaminya ke halayak ramai. Ya, bagaimana orang akhirnya nggak kepo dengan kehidupannya, karena sejatinya dia yang membongkar sendiri aib keluarganya. Subhanallah. Padahal di dalam Islam, seorang istri, seorang suami hendaklah menutup aib pasangannya. Jangankan suami istri, kita sebagai seorang muslim saja harusnya menutup aib saudara kita. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Subhanallah. Di mana? Di akhirat nanti. Itu janjinya Allah. Bagaimana dengan suami kita? Maka dari itu, kalaulah di antara kita pastinya kita mengetahui aib-aib suami kita, maka tutup rapat-rapat aibnya. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin suami kita lakukan dan itu adalah aibnya. Ya, kita berdoa sama Allah, minta ya Allah, saya punya suami yang suami itu misalnya, alhamdulillah kalau suami saya nggak begitu. Ini misal, dia punya aibnya kalau habis mandi naruh anduknya sembarangan. Misal, ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada ya. Maka ditutup tuh aibnya rapat-rapat, nggak usah diumbar. Oh, gimana guys, gitu ya. Dengan suami kalian, ini suamiku kalau habis mandi naruh anduknya sembarangan gitu ya. Sudah tak kasih tahu, taruh sini. Itu hanya berlaku sehari itu aja. Besoknya sudah kembali lagi ke semula gitu. Nah, harusnya apa? Harusnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah suami hamba tahu yang benar tuh anduk tuh di mana taruhnya. Kalau ternyata tetap aja begitu, kita rubah mindset kita. Oh, berarti saya yang harus merubah mindset. Ini kenapa anduk itu suami nggak ditaruh di tempatnya, ditaruh di mana-mana? Ini amal solih, ladang pahala untuk saya. Kalau suami naruh anduk di tempat, berarti saya nggak punya ladang pahala, saya nggak dapat pahala. Jadi kalau ibu lihat anduknya suami di mana-mana, lihatlah seperti bongkahan permata gitu yang ibu ambil gitu ya. Wah, alhamdulillah dapat harta karun gitu ya. Pahala di sisi Allah, dan itu membuat kita ringan. Membuat kita tidak mengeluh. Alhamdulillah dapat pahala. Jadi seorang muslim tuh Bu ya, seharusnya kalau kita benar-benar mindset kita bukan hanya sekedar dunia, tapi mindset kita itu amal solih, mindset kita pahala, mindset kita akhirat. Maka tidak ada satupun di antara kita yang mengeluh, nggak ada. Karena kita tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Masya Allah. Jadi ingat bahwa ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan ya dari suami kita, dan itu mungkin merupakan aib suami kita, maka kita tutup rapat-rapat. Kita boleh buka kapan? Kita boleh buka untuk mencari solusi kepada orang yang dipercaya.
bukan kepada siapapun yang melihat sosial media kita. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita curhatnya di sosial media, masalahnya bukan tambah adem, malah tambah runyam, tambah panas. Kan yang namanya netizen, ada yang ngompor-ngomporin yang baik-baik gitu ya, ada yang ngompor-ngomporinnya yang apa, Bu? Yang macam-macam. Ya. Jadi malah tambah bingung, tambah runyam, masalahnya nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi sekali lagi, bahwa curhat bagi seorang ibu rumah tangga yang berkaitan dengan aib suaminya itu curhatnya kepada Allah. Kalaulah misalnya harus diuraikan, tidak dipendam, maka boleh dengan menulis. Itu juga media untuk kita bisa curhat. Kalaulah misalnya punya kawan pengen curhat, ingat kawan yang kita percayai adalah kawan yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita. Jadi kita harus pilih, oh ya Allah, saya itu tipe yang gak bisa kalau mendem masalah gitu kan. Ada ya tipe ibu-ibu yang seperti itu. Saya sudah curhat nih kepada Allah, ya Allah saya pengen cari solusi kemana, ya Allah saya mau curhat ya ke ustazah, tapi nanti semoga ustazahnya bisa menjaga rahasia. Ya boleh, silahkan gitu ya. Jadi kepada orang yang memang bisa membantu memberikan solusi, juga bisa menjaga rahasia. Baik, kemudian sifat baju itu apa tadi ibu-ibu? Sifat baju adalah untuk melindungi dari sengatan matahari, dari dinginnya cuaca yang ada di luar. Berarti seorang istri harus mampu memberikan ketenangan untuk jasad suaminya. Maksudnya dia kan kalau misalnya kayak baju dia melindungi dari sengatan matahari, berarti istri pun dia harus mampu untuk merawat suaminya. Untuk merawat suaminya, baik itu merawat fisiknya maupun merawat hatinya. Masya Allah, ini penting banget nih. Masya Allah. Kenapa? Karena kadang ya, Masya Allah, suami kita itu kalau dari luar mencari nafkah itu kan dalam keadaan capeknya luar biasa ya. Kemudian datang ke rumah istrinya, kalau dia istri yang salihah, maka yang akan ditawarkan, suamiku kopi atau teh gitu ya. Tapi kalau istrinya yang belum salihah, dia belum mampu untuk menjadi sosok teladan yang baik bagi suaminya, yang ada ngomel-ngomel ya, yang ada menginterogasi suaminya. Maka kalau yang kemarin-kemarin kita masih melakukan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang baik. Pulang ke rumah ya, datang suami ke rumah, PR-nya ibu-ibu tanya, kopi atau teh gitu ya. Jangan sampai suami kita akhirnya tergoda dengan apa? Dengan pelayan-pelayan yang ada di kafe, dengan pelayan-pelayan yang ada di atas, atau dengan pramugari-pramugari yang ada di atas pesawat. Ada enggak pramugara atau pramugari atau pramuniaga atau pramusaji gitu ya, yang dia itu galak kepada customernya? Ada Bu? Nggak laku nanti jualannya. Kan mesti lembut. Apa biasanya yang mereka tawarkan? Mau kopi, teh om, silahkan gitu kan ya. Wah Masya Allah. Nih suami mendapatkan itu di luar, giliran ke rumah istrinya bentak-bentak, istrinya ngomel-ngomel. Dia pengen dapat pelayanan yang ekstra, tapi ternyata yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Nah ini evaluasi bagi diri kita ya ibu-ibu. Jadilah istri yang menyejukkan suami kita, jadilah istri yang menenangkan suami kita. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla memberikan surga kepada kita semuanya. Amin. Baik. Kemudian cara merawat rumah tangga itu adalah dengan menjadi istri yang mentaati suami kita. Nah, ini penting banget nih. Ingat, seorang suami Allah jadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah qawwam bagi para perempuan. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan kita tahu sifat pemimpin itu apa ibu-ibu? Sifat pemimpin adalah menjadi contoh, kemudian apa Bu? Tegas, ya, terus memberi keputusan. Itu kan sifat-sifat pemimpin. Dan juga untuk ditaati. Ditaati oleh siapa? Oleh istrinya. Di dalam Islam,
Seorang istri yang salihah digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah istri-istri yang mentaati suaminya. Subhanallah. Dengan kaidah ia boleh mentaati suaminya selagi suaminya tidak menyuruh kepada sesuatu yang dia bertentangan dengan syariat. Jadi kalau suaminya nyuruh apa saja Bu, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, turuti. Istriku, aku mau potongan rambutmu yang bawahnya itu diikal-ikal. Ya boleh. Ya oke, baiklah. Istriku, aku mau engkau di rumah. Baik. Istriku, aku mau kau menemaniku. Kan ada itu tipe-tipe suami yang ini ya, bogat ya. Ada tipe suami itu yang maunya ditemenin aja. Jadi memang bahasa cintanya tuh maunya ditemani. Itu ada. Apa? Manja. Ya, ada. Ada tipe suami. Jadi ibu-ibu ini harus tahu tipe suamiku tuh yang model apa. Oh, tipe suamiku tuh ustazah, dia maunya kalau berangkat aja sendirian gitu ya. Ya, monggo silakan. Jadi apapun yang suami kita minta, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, kita lakukan. Kita laksanakan. Siap komandan gitu ya. Siap aja. Istriku tolong dipakai ya parfum yang saya belikan. Siap. Walaupun isinya gitu ya. Ini kok parfumnya gimana rasanya gitu ya. Tapi tetap ya kita bismillah demi mentaati suami kita lakukan. Masya Allah. Jadi kalau ada istilah di Indonesia itu apa ibu-ibu? Suami-suami takut istri gitu ya. Ada nggak? Ada kan? Bahkan ada komunitasnya itu. Suami-suami takut istri. Itu bukan bagian dari Islam. Bukan. Ya, kenapa? Yang ada itu istri-istri takut suami. Nah, itu dalam Islam. Istri-istri taat suami. Jadi kalau hati-hati ya ibu, kalau sampai ternyata suami kita bagian dari komunitas itu, berarti ada sesuatu dengan kita. Oh, berarti suami kita takut selama ini kepada kita. Dan itu bukan berarti kita harus bangga, tidak sama sekali. Berarti kita harus mengevaluasi diri, apakah mungkin saya terlalu galak gitu ya. Apakah mungkin saya terlalu perfect atau saya terlalu apa sehingga suami saya kok masuk komunitas itu gitu. Masuk komunitas suami takut istri. Padahal di dalam Islam yang namanya istri itu harus mentaati suaminya. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika seorang istri dia mentaati suaminya, dan ketika seorang istri dia menjaga sholat 5 waktunya, ketika seorang istri dia puasa di bulan Ramadan, dan ketika seorang istri dia menahan dirinya, menjaga dirinya, tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka kelak nanti di akhirat ia akan dimudahkan jalannya untuk memilih pintu surga mana yang ia kehendaki untuk masuk. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita ini jaga sholat 5 waktu. Wa shamat syahruha. Kalau Ramadan dia puasa. Di sini belum disebutkan atau tidak disebutkan puasa sunnah, kemudian salat sunnah, tidak disebutkan. Yang penting dia salat wajib aja, salat wajib. Kemudian setelah itu puasa wajib, ya. Setelah itu dia mentaati suaminya, wa ata'at zaujaha, dia taat tuh ke suaminya. Yang terakhir wa hafidhat farjaha, dia menjadi perempuan-perempuan yang baik, menjaga dirinya. Wa hafidhat farjaha itu menjaga kemaluannya. Dia tidak memberikan kehormatannya kepada orang yang bukan haknya. Maka besok nih apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabi syi'ti, masuklah ke pintu surga manapun yang ia kehendaki. Subhanallah. Bu, siapa yang pengen besok di akhirat Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan pintu yang kita kehendaki? Cung, saya pengen tahu. Siapa yang pengen? Semua, Masya Allah. Kalau yang tadi saya paparkan, dari keempat kriteria ini mana yang paling berat? Mentaati suami ya. Kadang mentaati suami itu bentrok dengan ego kita gitu ya. Tapi memang kita harus menurunkan ego. Sampai-sampai di dalam Islam kan diajarkan. Kenapa di sini disebutkan ibu-ibu wasamat syahroha, yang Allah fokuskan hanya puasa di bulan Ramadan? Karena seorang istri ketika suaminya di rumah dan berbarengan dia pengen puasa sunnah, misalnya puasa Ayyamul Bid, ya misal pas tepat di hari Senin, kan eman kalau mau ditinggal udah hari Senin,
Pas Ayyamul Bid dapat pahalanya double. Tapi suaminya bilang, istriku besok nggak usah puasa dulu ya. Rata-rata seorang istri bilang ke suaminya, inggih napa dumel-dumel. Hah? Puasa aja kok ya ora oleh gitu ya. Puasa aja kok nggak boleh pak gitu ya. Kadang ada yang begitu. Padahal kalau dia bilang enggak, dia punya niat besok mau puasa, tapi dia akhirnya mentaati suaminya tanpa berlelah-lelah puasa, dapat pahalanya. Masya Allah. Enak nopo enak bu? Enak. Ya, kan enak sebenarnya. Mudah untuk seorang istri ketika mentaati suaminya, punya niat pengen puasa tapi dia mendahulukan suaminya, dia dapat pahala. Kenapa kita mendahulukan suami kita? Karena mentaati suami kita sebuah kewajiban, dan puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid itu adalah sunnah, gitu ya. Dan kita sudah dapat pahalanya, Masya Allah. Dan ketahuilah wahai para istri ya, sampai-sampai Rasulullah menegaskan, kalau ada seorang istri dia sedang berada di tanur ya, kemudian suaminya memanggilnya, maka dia wajib untuk memenuhi panggilan suaminya. Teman-teman, ibu-ibu, saya ingin menjelaskan apa itu tanur. Kadang tuh misalnya ada yang ceramah gitu ya, itu hanya sebatas tanur gitu ya. Tanur, ada hadisnya memang tanur. Tanur itu adalah tempat yang biasa ibu-ibu orang Arab buat roti, alat untuk membuat roti. Itu tanur. Jadi kayak drum itu bu, kayak drum, terus nanti di tengahnya tuh kayak ada kompor ya. Nah nanti rotinya tuh dibuat sendiri, plak 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 plak, terus ditempel, cetret di tanur, jadilah top roti yang bulat besar. Itu tanur. Kata Rasulullah SAW, kalau seorang istri ada di tanur deket situ tuh, suaminya manggil, maka yang didahulukan adalah panggilan suami. Ada nggak istri-istri yang begini, lagi masak di dapur ya, sebentar lagi matang, suaminya bilang ini, istriku. Nah, dia jawab apa? Tanggung. Ada nggak yang begitu? Banyak katanya. Saya ada nggak yang begitu? Katanya banyak. Ya. Tanggung sayangku, nggak nyampe 5 menit, gitu ya. Tanggung. Gitu. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Istri yang baik adalah istri yang memenuhi panggilan suaminya, mentaati suaminya. Baik suamiku, tutup walaupun matangnya nanti matang sendiri karena masih panas gitu ya. Terus ya ada apa, labbaik, ada apa gitu. Terus ya ngobrol ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, sebegitu luar biasanya hak seorang suami dan kewajiban sebagai seorang istri. Masya Allah. Kalau semua istri itu begini bu, maka yang ada rumah tangganya adem ayem ya. Nggak ada lagi yang namanya percecokan. Karena istrinya nurut ya. Dan suami nih, saya kasih tahu, yang namanya laki-laki itu sifatnya senang kalau punya istri yang nurut ya. Sebaliknya, seorang laki-laki kalau dia punya istri yang semena-mena, dia punya istri yang nggak mau taat kepada suaminya. Seorang istri ini merasa karena dia sudah bekerja di luar, mendapatkan gaji yang lebih daripada suaminya, dia akhirnya tidak lagi nurut ke suaminya. Dia mengatakan, saya juga bisa hidup tanpamu, gitu ya. Itu banyak loh. Zaman sekarang fenomena para istri yang dia bisa nyari uang, dapat lebih banyak uang, akhirnya nggak ada hormat kepada suaminya, nggak ada rasa nurut kepada suaminya. Dan para suami yang demikian lambat laun mencari seorang istri yang lugu, mencari lagi seorang istri yang nurut. Karena memang sunnahnya, fitrahnya seorang suami itu qawwam, pengen ditaati. Ya, jadi kita setinggi apapun ibu-ibu di dalam rumah tangga, jadilah seorang istri yang penurut. Jadilah seorang istri yang sami'na wa ata'na. Kalau suami kita memerintahkan sesuatu, kita dengar dan kita taati. Semoga dengan kita mentaati suami kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, peran istri dalam rumah itu juga adalah seorang istri, dia pemimpin di dalam rumahnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Wal mar'atu ra'iyatun
fi baiti zaujiha. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Berarti seorang istri yang baik adalah seorang istri yang dia mampu merawat harta suaminya, termasuk rumahnya dirawat. Apa yang Allah berikan tidak dijual kembali tanpa pengetahuan suaminya. Apa yang Allah berikan kepada pasangan ini, dia mampu untuk menjaganya. Ya, karena ada fenomena seorang istri yang akhirnya menjual harta suaminya tanpa izin dari suaminya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi ingat bahwa kita kelak akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di rumah kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanah rumah yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita termasuk wanita-wanita yang menyia-nyiakan suami yang Allah berikan kepada kita? Kita tidak mau merawatnya, kita tidak mau melayaninya, dan akhirnya Allah cabut kembali nikmat yang telah Allah berikan. Allah jadikan di dalam rumah tangganya akhirnya ada permasalahan, dan akhirnya mereka suami istri itu berpisah. Ya, ini bagian dari salah satu di antaranya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu, seorang istri yang baik adalah istri yang mampu merawat rumahnya, menjadikan rumahnya baiti jannati, rumahku surgaku. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Saya tuh salut ya ke para istri yang, saya pernah masuk ke rumah seseorang, rumahnya kecil ibu-ibu, nggak besar, tapi Masya Allah ditata dengan rapi gitu. Masya Allah. Ya kita tuh masuk itu enak gitu loh, betah, ya Allah, indah banget ya ininya, bisa nata-natanya tuh bisa gitu, Masya Allah. Dan tentunya ya Masya Allah, rumah yang dirawat, rumah yang ditata dengan rapi itu jauh lebih indah daripada rumah yang tidak ditata dengan rapi. Jadi seorang istri dia juga harus belajar kembali bagaimana menata rumah, bagaimana menghadirkan makanan yang enak, bagaimana merawat suami. Ini tugas kita nih ibu-ibu. Ya, tugas kita diantaranya merawat suami. Misalnya apa? Suami, ibu-ibu setiap malam gimana caranya mijitin suami gitu ya. Nggak bisa ustadzah belajar, sekarang tuh banyak cara memijit gitu ya. Itu termasuk di antara hal yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Saya paling senang kalau lagi merawat suami tuh suami bilang gini, mendoakan saya, ya semoga Allah berikan surga kepadamu, amin ya gitu, Masya Allah. Sampai kalau misalnya kita kan biasanya yang namanya ibu-ibu kan kalau mau tidur merawat ini ya, merawat muka ya ibu ya, biasanya kalau orang-orang zaman dulu mukanya bersih-bersih gitu, karena kalau mau tidur tuh dirawat, dirawat minimal walaupun nggak ke salon tapi dia rawat gitu ya, pakai pembersih lah, pakai apa bu biasanya, Masya Allah sampai kayak beras kencur. Kalau saya nggak sampai segitunya, Masya Allah. Oh iya sampai pakai beras kencur gitu ya, dirawat. Oh dihaluskan. Nah itu harusnya bukan cuman istrinya yang make, tapi dipakaikan juga ke suami. Betul, dirawat. Loh ya kan sebagai bentuk dalam merawat suami. Ya. Jadi kalau misalnya kalau zaman sekarang kan adanya apa tuh ibu-ibu biasanya serum atau apa namanya? Skincare gitu ya. Itu tuh harusnya kalau beli skincare niatkan bukan untuk merawat wajah kita tok, enggak, tapi ikut merawat wajah suami. Ya. Karena gini loh, ibu-ibu pilih yang mau megang-megang wajah suami kita, mau kita atau mau mbak-mbak yang ada di klinik kecantikan. Siapa? Ayo, ibu-ibu maunya yang mana? Kita atau mbak-mbak yang ada di klinik kecantikan? Ya kita. Maka kita coba untuk merawat suami kita. Masya Allah ibu-ibu lihat nih, kalau kita bisa merawat suami kita dengan baik, semoga itu jalan kita menuju surganya Allah. Kalau kita mampu dan bisa memasakkan yang terenak untuk anak-anak kita dan untuk suami kita, semoga itu yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Jadilah istri-istri yang dirindukan oleh suami kita, jadilah ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak kita jauh dari kita, dia bicara, "Bu, kangen masakannya." Ya, suami kita jauh dari kita, "Mah, ya, kangen masakannya." Masya Allah. Kira-kira kita pengen apa pengen, Bu? Pengen.
Jadi kalau orang-orang di luar sana kan ada yang bilang begini, tapi kan ustazah yang namanya masakan kan bukan tanggung jawab istri. Istri itu gak wajib belajar masak katanya gitu ya. Saya pernah dengar tuh begitu. Tapi coba kalau dia belajar masak dan dia menjadikan masaknya ya, belajar masaknya diniatkan untuk menghadirkan makanan yang baik bagi keluarganya, maka itu terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu punya dua pilihan. Pilihan masak ya, dan kita tahu yang namanya masak itu kan pasti menggunakan bahan-bahan yang sehat, yang lebih sehat. Atau pilihan nunul-nunul datang masakannya sendiri. Ya, dua-duanya punya pahala yang berbeda. Ya, Allah itu melihat proses, bukan hasil. Proses seorang istri yang memasak dengan memasak dengan cinta gitu ya. Dan seorang istri yang nunul-nunul datang masakan itu beda. Ya, beda pahalanya di sisi Allah. Jadi yuk bismillah kita niatkan merawat suami kita, menghadirkan sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke dalam syurganya. Jadi ibu-ibu yang ada itu bukan sehidup semati, tapi sehidup sesyurga gitu ya. Siap ibu-ibu ya, bismillah ya. Baik, terakhir, istri yang salihah adalah istri yang apabila, ini terakhir, apabila ia melakukan sesuatu yang membuat suaminya marah. Ya mungkin yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Maka ia berusaha untuk mengalah. Dan mengalah itu bukan berarti kalah. Dia pegang tangan suaminya dan mengatakan kepada suaminya, "Beb, ya, say, Cin, ya, maafkan aku kalau tadi pagi membuat kamu marah. Saya tidak bisa tidur memejamkan mata sebelum engkau memaafkan." Wah, Masya Allah. Itu hadisnya detail loh sampai seperti itu. Dipegang tuh kata Rasulullah SAW, pegang tangan suaminya. Bukan malah tidur mungkur-mungkuran. Bukan. Dan itu yang terjadi kan di masyarakat kita. Ada yang berbuat salah di antara pasangan. Yang satu istrinya bilang, "Pulangkan aku kepada ibuku," gitu ya. Suaminya bilang, "Maaf, malam ini nggak tidur bareng. Kalaupun tidur bareng, pungkur-pungkuran." Nah, itu yang terjadi. Jadi ternyata dalam Islam itu begitu indah mengatur. Seorang istri hendaklah memegang tangan suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku, kalaulah aku berbuat salah membuat engkau marah hari ini, maka tolong maafkan. Doakan saya semoga menjadi istri yang lebih salihah. Maafkan karena saya nggak bisa tidur sebelum engkau maafkan." Lihat ibu-ibu, aduh saya merinding kalau mau bicara, tapi sebelum bicara kok merinding dulu. Kalau dia punya masalah di malam hari dengan suaminya dan seorang istri itu minta maaf dulu kepada suaminya. Tiba-tiba itu terakhir kali dia tidur bersama suaminya. Esok harinya sudah tidak Allah bangunkan kembali. Maka apa yang Allah beri kepada istri tersebut, yang Allah beri kepada istri salihah ini adalah syurga. Ya, karena dia sudah minta ridhonya suami. Beda kalau seorang istri dia tidur dalam keadaan suaminya marah. Ya. Dan akhirnya dia tidur, kemudian Allah tidak bangunkan lagi. Ya, dari tidurnya itu sudah Allah ambil nyawanya. Maka dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena membuat suaminya marah, membuat suaminya tidak ridho. Siapapun istri yang membuat suaminya marah, maka bidadari-bidadari yang ada di surga berkata kepada istri tersebut, "Wahai para istri, ya, jangan kau buat marah suamimu. Sebentar lagi dia akan bersamaku," kata para bidadari. Iya, jadi ternyata ibu-ibu saingan kita itu sama bidadari. Ya. Dan tenang, kalau istri yang salihah, nanti bagaimana Ustazah kalau kita rebutan sama bidadari, itu kan suamiku, kata bidadari. Tapi kan kamu dulu di dunia begini. Tenang, istri yang salihah, dia akan Allah cantikkan lebih cantik daripada bidadari. Ya. Dan Allah akan pertemukan dengan suaminya masing-masing. Masya Allah. Baik ya ibu-ibu, jadilah istri-istri yang salihah, bersabarlah dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, karena tentunya apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini menjadikan kita lebih salihah lagi, menjadikan kita lebih taat lagi kepada suami kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan Allah kumpulkan kita semuanya beserta orang-orang yang kita cintai di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Jika ada yang benar tentu
tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.